Mohon maaf, Guru. Istri saya sulit melahirkan. Saya buru-buru pulang. Bukit Tanah Kuning dilanda kekeringan 100 tahun. Mungkin Anda juga sulit mencari sedekah. Anda jangan meremehkan ini. Ada pendarahan hebat. Istriku. Berhati baiklah, bintang kekayaan akan memberkati. Sudah lahir. Dasar pembawa sial. Disuruh ambil seember air, itu saja tidak becus. Kau mau aku mati kehausan ya? Bibi kecil, sumur terakhir di desa juga sudah kering. Tidak ada air sama sekali. Sumur kering? Kenapa tidak naik gunung untuk mengambil air? Bibi kecil, aku lapar. Bolehkah aku makan dulu baru pergi? Tidak bisa membawa air, masih berani makan. Bak air di rumah sudah kosong. Tidak ada air, dengan apa aku masak? Cepat pergi. Jika ember ini tidak penuh hari ini, kau tidak boleh masuk rumah. Sini, Yaozu, makan cepat. Ini semua punyamu. Jangan beri sedikit pang kepada si pembawa sial itu. Sudah beberapa tahun tidak hujan. Sungguh tidak bisa hidup lagi. Desa sebelah itu masih punya sumur yang mengeluarkan air. Setengah ember air dijual 5 kati millet. Kenapa tidak merampok saja? Itu bukankah Yuan Bao? Halo Bibi. Yuan Bao, bibimu menyuruhmu sendiri naik gunung mengambil air ya? Bibi kecil harus menjaga adik. Di rumah hanya aku yang bisa keluar. Ibu Yuan Bao meninggal saat melahirkannya. Ayahnya pergi ke Huaguo Research Institute. Tidak pernah kembali. Anak ini ditimpa oleh pipinya yang kejam itu. Sungguh malang nasibnya. Ditimpa masa-masa seperti ini, siapa yang nasibnya tidak malang? Itu bukankah hidup dengan nyaman? Datang, Juan. Dia tahu malu. Wanita ini setiap hari keluar menggoda pria dengan geni, benar-benar tidak bermoral. Siapa pun yang punya orang seperti ini, itu benar-benar sial 7 turunan. Minggir, minggir. Ayo sedikit saja. Tidak mau dikasih kemejuan, masih berani mendekat. Pergi, pergi, pergi. Pergi sana. Oh, Kak Xiu, murah hati sekali, ya? Bejuan. Besok malah ada film di desa Dongshan. Nonton bareng aku yuk. Kalau aku pergi bareng kakak ipar tidak akan marah, kan? Wanita yang tidak tahu baca tulis itu mana pantas nonton film. Pinggangnya lebih besar dari ember. Aku malu membawanya keluar. Dasar sudah tuh. Hah? Kau selingkuh di belakangku dengan wanita ini. Istriku, dengar penjelasanku. Dia yang menggodaku duluan. Berhenti. Kata jelek so jadi bunga. Wajah jelek, pikiran indah. Lihat apa? Kamu juga mau memarahiku? Aku Tidak memberi makan anak ini, tidak memberi minum anak ini, menyiksa gadis kecil ini begitu rupa. Apa Ban Shaolin masih manusia? Sudah bangun? Bibi. Kalau sudah bangun, cepat berdiri. Bajuku jadi kotor. Aduh, roti jagung ini jatuh dan kotor semua. Bagaimana bisa dimakan? Bibi, ini terbungkus, tidak kotor. Sangat kotor begini. Aku tidak mau makan. Aduh.
Tadi kamu jatuh, debu muncrat ke airku. Melihatmu, tidak ada yang beres. Bagaimana bisa diminum? Airnya tidak bisa diminum. Menyebalkan. Terima kasih, Bibi. Pulang dengan tangan kosong, pasti akan dimarahi lagi. Aduh. Aduh. Aku keluar rumah ini. Apa aku tidak melihat hari baik? Sampai bisa jatuh begini. Benda aneh apa ini? Ginseng? Di hutan bobrok ini, bagaimana bisa ada ginseng? Aduh. Haha. Aduh, ginseng ini mungkin sudah 50 tahun. Ya, pasti bisa dijual mahal. Hehe, aku akan kaya. Cepat pergi ke kota. Satu batang ginseng terjual lebih dari 20 keping. Cukup untuk makan sekeluarga setengah bulan. Ibu, aku pulang. Wanita jalan, kau masih tahu jalan pulang? Wanita jalan, Hentikan! Hentikan! wanita jalan. Setiap hari keluar menggoda pria. Kau tahu hari ini kakak Tiezu akan pulang, tapi kau tidak memasak. Sengaja membuatku malu, ya? Jiao Jiao, kau ini kenapa? Kenapa emosinya meledak-ledak begitu? Ada saudara Tiezu di sini. Tidak sopan sekali. Aduh, benar sekali Jiao Jiao. Lihatlah, kamu memang terlalu pemarah. Semua berasnya kena ke iparmu. Semuanya jadi kotor. Biar dibersihkan ya. Tadinya aku ingin mengatakan pergi ke kota untuk membeli beras, untuk menjamu saudara Tiezu. Sekarang selesai sudah. Semuanya jadi kotor. Jiao Jiao, kamu tolong pungut beras yang di lantai itu sampai bersih. Kamu pasti tidak mau kan? Saudara Tiezu ini kelaparan. Kamu masih mau menyuruhku bekerja? Akan kuberitahu kamu, jalan! Kamu tidak akan senang lama-lama. Kamu sebentar lagi akan pergi dan menikah. Aku ingin sekali mendengar. Siapa calon yang baik itu? Paman sepupu Kak Tiezu, Wang Tuhu, penjual daging babi itu. Kamu tahu kan? Maksudmu Wang Tuhu yang hampir 60 tahun itu dan sudah membunuh 2 istrinya? Si Wang Tuhu itu? Kamu cuma janda yang sudah rusak reputasinya. Kalau ada yang mau, itu sudah bagus. Lagi pula, mereka memberiku 100 keping uang mahar. Aku bisa menjadikannya mas kawin. Aku tidak tahu soal ini. Sejak kapan adik ipar ini mulai mengatur pernikahan kakak iparnya? Ibu juga setuju kan? Benar kan, Bu? Kita berdua adalah ibu dan anak kandung. Ibu harus sehati denganku, Bu. Kau ini! Ibu terlalu senang sampai tidak bisa bicara. Menikah itu bukan tidak mungkin. Tapi pria itu harus aku sendiri yang memilih. Jangan bermimpi. Aku beritahu ya, mahar sudah kuterima. Mereka akan segera datang menjemput. Kau harus menikah, mau tidak mau. Itu. Jiao Jiao. Sepertinya sepupu akan segera kembali. Aku akan menjemputnya. Aku pulang sekarang ya. Bibi, tolong aku. Yuan Bao, Bibi, tolong aku. Yuan Bao. Bibi kecil, maafkan aku. Aku hanya bisa mengambil segini saja air. Bibi kecil, jangan pukul aku. Oh, astaga. Yuan Bao kita begitu baik. Mana mungkin bibi kecil memukulmu? Cepat pulang. Di rumah, kami sengaja menyiapkan makanan untukmu. Makan selagi hangat. Terima kasih, Bibi kecil. Ayo pergi. Oh, itu Yuan Bao.
Nah, dia memang cantik sekali ya. Aku dengar saat dia lahir, seluruh langit bersinar keemasan. Sangat misterius. Katanya misterius, tapi tetap saja pembawa sial. Ibunya meninggal saat dia lahir, belum 2 tahun. Ayahnya sudah menghilang. Penduduk desa memaksaku untuk merawatnya. Sial sekali. Bibi Liu, bisakah kau benar-benar mencarikannya tempat? Aduh, bukankah aku datang untuk urusan ini? Kakak Cheng dari desa sebelah kita itu, kau tahu tidak? Dia yang miskin itu tidak bisa punya istri. Dia berpikir ingin mengadopsi anak untuk melanjutkan keturunan. Ini bukan. Dia tertarik pada Yuan Bao. Bujang itu? Melanjutkan keturunan bukannya butuh anak laki-laki, malah anak perempuan. Aduh, kenapa kau peduli itu? Dia punya pemikirannya sendiri. 100 kati beras, setuju atau tidak? Setuju? Kesempatan bagus begini, mana bisa kau temukan lagi? Gadis kecil, apa kau tidak mendengar namaku? Memintaku menyelamatkanmu? Bukankah itu mencari mati? Aku tahu Bibi adalah orang baik. Tidak seperti yang mereka katakan. Ayah memintaku menunggu dia kembali. Aku tidak bisa pergi. Bibi, bantu aku. Di zaman sekarang ini, siapa yang bisa menolong siapa? Orang yang mencari nafkah, bahkan tidak bisa makan kenyang, masih harus dijual sebagai mas kawin. Lihatlah, inilah nasib orang baik. Bibi, ini masih terbungkus, tidak kotor. Sangat kotor begini, aku tidak mau makan. Setiap kali bertemu denganmu, selalu ada masalah. Bibi memberikan air dan roti jagung semuanya kepadaku. Makanya dia kelaparan. Bibi sangat baik. Di sana dia, pembawa sial. Kau berani lari? Aku sampai sakit pinggang mengejarmu. Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Gadis sialan ini, lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau tidak, aku pasti akan memukulmu sampai mati. Tertangkap juga kau olehku kan? Sekarang kau punya sayap pun, kau tidak bisa terbang pergi. Aku tidak akan pergi. Hei, aduh. Jiang janda kurang ajar. Mau apa kau? Aku lihat anak ini jatuh, aku menolongnya. Ada apa? Orang sepertimu, janda yang suaminya sudah mati, bahkan menyentuhmu, aku merasa sial. Ayo, Yuan Bao, kita pergi. Aku tidak mau pergi. Kau tidak punya pilihan. Aku tidak mau pergi. Kemari. Ya ampun, Bibi menjual anaknya sendiri. Ayo semua lihat. Astaga, kenapa begitu? Orang macam apa itu? Cepat lihat, ayo semua lihat. Pan Xiaolian, ada apa ini? Beraninya kau memberikan anak itu? Kepala desa? Di zaman kelaparan ini, sudah bertahun-tahun tidak ada hujan. Tanaman di rumah, semuanya mati kekeringan. Jika aku terus memeliharanya, maka keluarga kami semua juga akan mati kelaparan. Ayah Yuan Bao bekerja di Huaguo Research Institute. Bukankah setiap bulan kamu dikirimi gaji 30 yuan? Bagaimana bisa kelaparan? Uang itu sudah habis. Saya minta orang mencari tahu. Ternyata kakak saya sudah meninggal 3 bulan lalu. Ayah meninggal? Tidak. Ayah berjanji akan kembali. Dia pasti akan kembali. Semua ini gara-gara kamu, pembawa sial. Sejak lahir sudah membunuh ibumu, sekarang ayahmu juga kamu bunuh. Kalau saya merawatmu beberapa hari lagi, kita sekeluarga bisa mati semua. Bagaimanapun juga, Yuan Bao adalah keponakanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa setega itu? Pokoknya, beras sudah saya terima. Tidak akan saya kembalikan. Tidak ada harapan. Kalian baik hati kan? Kalian bayar berasnya, lalu bawa dia pergi. 100 kati beras, ditambah bunganya, sekarang jadi 120 kati. Kurang 1 butir pun tidak boleh. Yuan Bao adalah anak yang baik. Sebelum ayahnya pergi ke Huaguo Research Institute, dia sengaja mencari kuda dan memintaku menjaga Yuan Bao. Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bagaimana kalau... Mari patungan. 120 kati beras. Makan saja susah. Bagaimana bisa mengumpulkan beras sebanyak itu? Beras sebanyak itu untuk membeli anak perempuan, itu bukan bisnis yang menguntungkan. Meskipun uangnya terkumpul, siapa yang akan merawatnya? Karena anak ini tidak ada yang mengurus, aku akan membawanya pergi. Aku tidak mau pergi. Jangan salahkan aku.
Kau ditakdirkan membawa sial, menyebabkan kematian orang tuamu. Aku sudah merawatmu sampai sebesar ini. Itu sudah cukup baik. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Bibi, tolong aku. Aku tidak mau pergi. Bibi. Kak, biarkan aku masuk. Kak, Kau memang keras kepala. menyebabkan kematian suamimu. Lalu membuat ibu mertuamu lumpuh ke seluruh desa. Siapa yang tidak tahu? Kau adalah pembawa siang. Tidak dimasukkan ke perangkap tradisional. Itu sudah karena aku masih menganggapmu saudaraku. Aku tidak. Pergi sana. Aku tidak akan pergi. Tolong aku, Bibi. Yuan Bao. Aku membesarkannya. Aku punya 120 kati beras. Yuan Bao, aku membesarkannya. Oh, kau bisa mengeluarkan 120 kati beras? 20 yuan? 1 yuan per kati beras. Kau masih kurang 100 kati beras. Bukankah ini sudah datang sendiri? Mejuan, adikku. Kepala desa kalian semua sama saja, botak semua. Aku mencarimu kemana-mana, baru kutemukan kau. Saudara Tieju, aku kebetulan ada urusan denganmu. Wah, bukankah ini kebetulan kita berdua ini namanya telepati? Aku dengar kau akan memberi Jiao 100 yuan sebagai mas kawin. Bisakah kau meminjamiku? Aku sangat butuh. Karena kau sudah meminta, mana mungkin aku menolak? Hei. Tapi, aku punya ide yang lebih baik. Aku akan menggunakan uang ini sebagai mahar untukmu dan menikahimu. Bagaimana menurutmu? Baik, bukan? Aduh, kalau begitu adik iparku, Xiu Jiao Jiao, pasti akan marah pada aku kan? Aku akan menikahimu dan membawamu kembali ke desa. Jadi peduli apa dengan dia? Lalu bagaimana dengan pamanmu? Dia sudah tua, setengah kakinya sudah dikubur. Apa pantas dia? Menurutku, biarkan saja Xu Jiao Jiao hidup bersamanya. Kupikir mereka cocok. Hahaha, aduh. Janda Jiang ini, apa dia tidak sedang mempermainkan kita? Aku sudah mengadopsi anak bertahun-tahun, tidak ada satupun yang merepotkan seperti dia. Sudah dibilang gadis itu adalah pembawa sial. Jangan sampai dia menulariku. Cukup, tidak usah menunggunya lagi. Cepat bawa dia pergi, pergi sekarang juga. Wang Tiezu, kalau bukan karena paman sepupu sudah pulang, aku tidak akan tahu kau menjemput orang. Kau menjemput orang. Bibi bilang akan kembali. Aku mau menunggu Bibi. Xu Jiao Jiao, dasar gila. Dasar gila. Semua ini karena kau, dasar wanita penggoda. Bibi hati-hati. Pikirkan baik-baik ya. Aku ini tidak punya nama baik. Mengikutiku, kau akan dicemooh orang. Kau benar-benar mau? Bibi, orang baik. Aku mau. Jangan menempel padaku. Aku tidak suka anak kecil. Aku kasihan padamu, makanya aku menampungmu. Masih memanggilku Bibi? Mulai sekarang, panggil aku Ibu. Hore, aku punya ibu. Ibu. Jiang Meijuan, kau bunuh kakakku, hancurkan pernikahanku, rebut suamiku.
Sekarang kau bawa pembawa sial ini pulang. Kau tidak pantas tinggal di rumahku. Pergi sekarang. Rumah ini kubangun bersama kakakmu dulu. Untuk bakti, aku ajak ibu kemari. Kaulah yang numpang tinggal di sini. Kenapa jadi rumahmu? Kakakku sudah mati. Rumah ini milik ibuku. Kau pembawa sial. Sekarang mau ambil rumahnya? Mimpi saja. Jauh-jauh. Kau tidak boleh mengusir Meijuan. Ibu, Ibu, kenapa keluar? Anakku, selama ini akulah dan jauh-jauh yang menyusahkanmu. Kalau ada yang harus pergi, itu kami. Ini rumahmu. kau sudah pikun ya? Kau membela dia, bukan aku. Aku putri kandungmu. Kalau aku tinggal, ibu juga tidak punya rumah. Diam! Kita harus punya hati nurani. Aku tidak peduli. Pokoknya hari ini, jika ada dia, tidak ada aku. Jika ada aku, tidak ada dia. Pilih sendiri. Yuan Bao. Di mana Yuan Bao? Kakak Liu ini sungguh kejam. Gadis biasa saja, dia tidak mau. Bibi Liu bilang aku menarik diri, dia sampai datang kemari. Dari mana aku bisa mencarikan lagi seorang gadis yang secantik Yuan Bao? Oh ya. Ya elah. Aduh, nasibmu benar-benar buruk ya. Sudah lari, tapi malah ketahuan aku. Ayo, tenanglah. Yuan Bao. Ibu, Pan Xiaolian. Lepaskan Yuan Bao. ibu. Yuan Bao. Dasar anak ini. Yuan Bao. Yuan Bao, bangunlah. Yuan Bao. Tolong. Tolong. Yuan Bao, bangunlah. Lihat ibu. Tidak. Tidak bernapas. Yuan Bao. Yuan Bao, lihatlah ibu. Yuan Bao. Bibi orang baik. Tidak seperti yang mereka katakan. Hore, aku punya ibu. Ibu. Yuan Bao, lihatlah ibu. Ada apa ini? Itu Jiang Meijuan. Jiang Meijuan mengadopsi Yuan Bao. Dia hanya ingin menjualnya dengan harga lebih tinggi. Aku menemukannya dan menghentikannya. Dia lalu membunuh anak itu. Pan Xiaolian, apa kau punya hati nurani? Manusia berbuat, Tuhan melihat. Apa kau tidak takut karma? Siapa di seluruh desa ini yang tidak tahu reputasimu? Kau membawa anak ini, bagaimana kau bisa merayu pria? Kepala desa, Jiang Meijuan mengadopsi Yuan Bao. Dia tidak punya niat baik. Aduh, Yuan Baoku, kau terlalu malang. Kepala desa, kau harus membantunya. Kepala desa, aku tidak. Bagaimanapun juga, anak itu celaka. Di tanganmu. Ayo, tangkap Jiang Meijuan. Yuan Bao, aku ibu Yuan Bao. Kita tidak bisa berpisah. Tangkap dan bawa dia. Amitabha. Amitabha. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Iya, boleh. Yuan Bao, kau sudah bangun? Yuan Baoku, Yuan Bao, sebenarnya apa yang terjadi? Bibi kecil mendorongku. Pan Xiaolian, Aku tidak sengaja. Aku tidak. bawa dia pergi. Wajahku.
Wajahku! Wajahku! Masih sakit? Ayo, bangun. Guru, Anda adalah penyelamat kami. Sebagai seorang ibu, aku tidak tahu bagaimana membalas budi Anda. Aku akan bersujud padamu. Cepat, bangunlah. Amitabha, bintang keberuntungan muncul. Berkah surgawi, donor berhati mulia. Orang baik akan mendapat balasan baik. Guru. Yuan Bao, mulai sekarang ibu akan melindungimu dengan baik. Tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Yuan Bao kita. Mari kita pisah rumah. Pisah rumah? Ya, pisah rumah. Bagaimana kau ingin memisahkannya? Ada 2 kamar di rumah. Pilih dulu, sisanya akan aku dan Yuan Bao tempati. Kenapa harus dibagi padamu? Lamaran pernikahanku gagal. Nanti, kalau Mak Comblang datang lagi dan menemukan aku tinggal dengan seorang ibu tua yang lumpuh, pria mana yang mau menikahiku? Kau anak durhaka. Ibu, kau baik-baik saja. Apa tidak boleh mengatakan yang sebenarnya? Ibu, nenek tinggal bersama kita. Kau sudah memikirkannya baik-baik? Ibu saja susah membesarkanmu. Jika ada orang lagi, nanti kau tidak akan bisa makan lagi. Aku makan sedikit. Nanti nasi ini buat ibu dan nenek saja. Aku akan pergi ke hutan mencari sayuran liar. Aku tahu semua sayuran liar yang bisa dimakan. Aku juga bisa menjaga nenek. Anak baik. Bagus. Mulai sekarang kita bertiga akan hidup bersama. Kepala desa sudah menjadi saksi. Mulai sekarang, kita benar-benar pisah rumah. Hidup sendiri-sendiri. Ibu, mulai sekarang kami mungkin harus memulai semuanya dari nol. Mulai dari awal. Berkah terbesar ibu di hidup ini adalah memiliki menantu sebaik dirimu. Yuan Bao, mulai sekarang ikut ibu. Mungkin akan susah. Takut tidak? Bersama ibu dan nenek, setiap hari adalah hari baik. Bu, hujan. Astaga, hujan yang bagus. Yuan Bao. Bu, kita punya air. Ya, kita punya air. Air. Shu Ji Yao Jiao. Drama apa lagi yang sedang kamu mainkan? Hujan. Aku mengambil air. Apa pedulimu? Hujan ini turun di halaman rumahku. Garis batas ini. Kamu sendiri yang menggambarnya. Garis batas yang kubuat ada di tanah. Hujan ini turun dari langit. Siapapun yang menampungnya, itu miliknya. Kau punya kemampuan. Suruh langit berhenti hujan. Orang jahat membuli ibuku. Hei, ada apa ini? Lihat kan, bahkan langit pun tak tahan melihatnya. Pokoknya, emberku sudah penuh. Aduh, sudah lama tidak mandi. Nanti malam, akhirnya bisa berendam. Memikirkannya saja sudah nyaman.
emberku bocor? Mengapa emberku bisa bocor? Ayo Yuan Bao, pulang ibu. Akan memandikanmu. Yuan Bao dan ibu bersama, bantu nenek membersihkan badannya dulu. Anak baik? Hangat, kan? Hangat. Cuci muka. Oh, Yuan Bao kita ini biasanya terlihat kotor. Tak disangka setelah bersih, Yuan Bao kita ini ternyata putri cantik kecil. Dulu Bibi bilang, airnya harus disimpan untuk adik. Mencuci muka itu boros. Nanti kamu ikut ibu. Setiap hari ibu akan membuatmu selalu cantik. Sini, ambil sendiri. Bajumu sudah bau, jangan dipakai lagi. Tapi Yuan Bao hanya punya baju ini. Meijuan, ini baju baru yang dulu kamu belikan untukku. Sudah kuubah untuk Yuan Bao. Coba pakaikan padanya. Ibu juga tidak bisa keluar rumah. Mana bisa memakai kain sebagus ini. Coba pakaikan padanya. Lihat apakah pas. Aku juga membuatkan sepasang sepatu untuknya. Pas sekali ya. Terima kasih nenek, terima kasih ibu. Ibu, dokter bilang, kakimu bisa diobati. Setelah aku dapat uang dari menjual air, kita akan obati dengan baik. Baiklah. Wanita, masih mau cari uang? Mimpi saja kau. Hei, cepat! Meijuan menjual air. Hei. Meijuan, Ya, coba katakan, desa Huangtu seluas ini, kenapa hanya di rumahmu hujan? Keberuntunganmu sangat bagus, ya? Meijuan itu cantik dan baik hati. Tuhan pun menyayanginya. Haha, benar itu. Meijuan, air ini dijual berapa? kita semua tahu. Sekarang air ini makin berharga. Air hujan bersih ini sangat langka. Benar juga. Wajar kalau kamu menjualnya lebih mahal. 2 hari lalu, aku pergi ke desa sebelah beli air, harus kasih 5 kati beras untuk setengah ember air. Beras di rumah sudah habis. Tapi orang masih bisa bertahan tanpa makan. Kalau tidak minum, tidak akan kuat sehari. Mau tidak mau, harus terima harganya. Meijuan, katakan saja sejujurnya. Air sumur di rumah kami ini. Meijuan, kamu serius jual 3 kati bilet untuk simber air? Iya, Meijuan, kamu nggak bercanda kan? Sekarang masih ada air semurah ini? biasanya kalian semua sudah banyak membantu saya. Meijuan ini, semuanya ku ingat. Kalau begitu Meijuan, harga ini kamu rugi banyak dong. Hujan ini, meskipun turun di rumah kami, tapi ini juga adalah kekayaan seluruh desa Huangtu kan? Menetapkan harga ini, saya sudah sungkan. Tapi keluarga Meijuan, ada orang tua di atas, anak kecil di bawah, harus menghidupi keluarga. Kalau tidak, sumber air ini, atau sekati beras, tidak akan saya minta dari kalian. Oh, begitu. Memang Meijuan yang terbaik. Kebaikanmu ini, kami para pria akan ingat. Meijuan, kamu pasti akan diberkati. Sini-sini,
bawa embernya ke sini. Aduh. Ibu, ada yang mencuri air. Ibu, ada yang mencuri air. Tadi kamu bilang, air ini juga diambil Yuan Bao kan? Aku ini bibi kecilnya Yuan Bao. Aku mengambil air yang diambil keponakanku, tidak ada yang salah. Pan Xiaolian, kamu hampir saja membunuh Yuan Bao kami. Masih berani saja menggunakan air kami. Kau masih berani bicara? Kalau saja hari itu kamu tidak mengejarku, apa Yuan Bao akan jatuh? Kalau dipikir-pikir, kamu juga bertanggung jawab atas kejadian itu. Kepala desa hanya menghukumku. Aku belum menuntutmu untuk bertanggung jawab. Hari ini, kamu harus memberiku kompensasi. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa? Berikan padaku. Ibu, Aduh, dasar pembawa sial. Kamu mencelakaiku. Aduh, perutku sakit. Siapa yang mendorong siapa? Semua orang melihatnya dengan jelas. Pan Xiaolian, kenapa kamu memfitnah orang? Kalau kamu tidak kasar padaku, apa aku akan jatuh? Aku beritahu ya. Aku sedang hamil. Kalau kamu membuatku celaka, kamu setidaknya harus memberiku 3 ember air sebagai ganti rugi. Oh, tidak. 5 ember. Yuan Bao, sebelumnya saat membeli kamu, aku masih berutang uang pada Luo Tiesudari desa sebelah. Awalnya kupikir langit mengasihani kita berdua, memberi kita hujan agar kita bisa melunasi utang. Tidak disangka. Tetap saja karena kita berdua tidak punya pria. Ibu, jangan sedih. Yuan Bao akan mencari uang untuk melunasi utang. Yuan Bao akan menemani ibu. Nasib kita berdua, kenapa begitu pahit? Menangis. Ini semua air penyelamat nyawa. Pan Xiaolian, kau sudah keterlaluan. Meijuan memikirkan mata pencarian seluruh desa kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya diintimidasi. Bukan, kalian. Kalian mau apa? Bukan. Kalian mau apa? Pan Xiaolian, kau tega menjual keponakanmu sendiri. Siapa di desa ini yang tidak tahu tentang masalah ini? Sekarang keluarga Yuan Bao punya air, kau datang lagi untuk memeras. Apa kau tidak punya malu? Keluarga Meijuan tidak punya pria. Kita sebagai tetangga harus mendukungnya. Hei, kalian para pria ini semuanya sudah dibutakan oleh wanita ini. Membelanya? Kami hanya tidak suka kau menindas orang. Seret dia pergi. Hei, pergi. Jangan sentuh aku. Hei, jangan sentuh aku. Ya ampun Tuhanku. Kalian menindas ibu hamil? Pergi. Kalian semua akan menyesal. Terima kasih, para tetangga. Saudara jauh, tidak sebaik tetangga dekat. Sini. Terima kasih semuanya. Yuan Bao juga berterima kasih kepada paman-paman. Meijuan, ada kami di sini. Lihat siapa yang berani menindasmu. Kalian semua sangat baik padaku. Meijuan juga ingin menunjukkan rasa terima kasihku. Begini, setiap ember air, aku akan memberi kalian diskon setengah kati beras lagi. Aduh, memang benar Meijuan. Kebaikanmu ini, kami akan mengingatnya. Sini, ini embernya, kan? Dasar sekelompok orang bodoh. Kalian melindungi Jiang Meijuan, padahal Jiang Meijuan ingin menipu kalian sampai mati. Jauh-jauh, apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Kalian kira, kenapa Jiang Meijuan menjual air semurah itu? Karena air yang dijualnya adalah air kotor. Omong kosong apa ini? Air ini jauh lebih bersih daripada air sumur desa sebelah. Aku melihat sendiri. Dia menjual air bekas mandi kepada kalian. Kalian begitu percaya padanya. Tapi dia menganggap kalian bodoh. Hei, Abah. Jangan memfitnah. Aku punya bukti. Benar. Gambut. Jiang Meijuan, kau menjual air bekas mandimu kepada para pria. Kau mencoreng nama baik keluarga Shu kami. Kau pantas dihukum berat. Meijuan, bagaimana kau menjelaskan ini? Benar. Hari ini kau harus memberikan penjelasan. Berani-beraninya kau memukulku. Shu Xiaojiao, kamu biasanya keras kepala dan malas, egois. Itu semua bisa kutahan.
Tapi air ini adalah air penyelamat bagi warga desa. Beraninya kamu berbuat curang. Jelas-jelas kamu yang ingin uang. Aku harus menghidupi ibu dan Yuan Bao. Memang butuh uang. Tapi tidak sampai melakukan apa saja demi uang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentang air ini, aku sungguh tidak tahu menahu. Karena airnya kotor, maka tidak bisa dijual. Begini saja, air ini akan kubagikan gratis. Air ini, meskipun tidak bisa diminum, tapi bagus untuk menyiram tanaman. Mejuan, apa yang kamu katakan itu benar? Situasi sekarang ini, jangan bicara air mandi. Air dari selokan pun tetap harus diambil. Benar sekali. Mejuan, kami semua tahu bagaimana dirimu. Kami semua percaya. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Betul. Kami tidak akan membiarkanmu rugi. Air ini kami beli. Ambil beras ini. Apa kalian gila? Jiang Meijuan, aku tidak percaya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Ya ampun, kalian sekelompok pria berebutan air mandi Jiang Meijuan? Aduh. Aku dengar Jiang Meijuan ini memang suka menggoda pria. Jangan-jangan dia punya hubungan dengan mereka semua? Apa-apaan ini? Ini beras miletku. Aku lebih baik mati kehausan hari ini daripada minum air dari wanita ini. Pergi, hari ini. Ada dia, tidak ada aku. Ada aku, tidak ada dia. Pergi. Ibu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Jiang Meijuan, jika kau tidak membiarkanku minum, kau juga jangan harap bisa untung dari orang lain. Kita hancur bersama. Jiang Meijuan, kau masih saja sombong ya. Kamu punya air pun tak akan bisa menjualnya. Sekarang, semua orang ingin memukulmu. Aku lihat di desa ini. Bagaimana kamu bisa bertahan? Kamu dicampakkan Luo Tiezu sampai berlutut memohon padanya. Waktu kamu memohon agar dia berubah pikiran. Apakah kamu tidak malu dilihat orang desanya? Aku bertindak benar, duduk pun tegak. Apa yang harus aku malukan? Dasar perempuan, akan kusobek mulutmu. Ada apa ini? Ada apa? Kau anak tak tahu diuntung. Dulu saat kau lahir, seharusnya aku menenggelamkanmu. Biarkan kau menyusul ibumu yang berumur pendek itu. Jangan sentuh putriku. Jiang Meijuan, berani-beraninya kamu. Kamu berani memukulku ya? Jauh-jauh, ayo serang dia. Pukul dia sampai mati. Pukul mati kau? Jangan pukul ibuku. Ada yang bisa menolong ibuku? Aku ingin menolong ibu. Hentikan semua! Hentikan semua! Bicaralah baik-baik. Kenapa harus main tangan? Terima kasih. Belum semua pria di desa ini digoda olehmu sudah menggoda orang luar. Kenapa desa kita punya sampah sepertimu? Tidak heran dia berani meminta pisah rumah denganku. Ternyata kekasih gelapnya akan segera datang. Murahan. Bagaimana bisa kalian memfitnah orang seenaknya? Melihat pakaian Anda, kami tahu Anda orang penting. Jiang Meijuan ini, dia cuma simpanan Anda yang tidak bisa diumumkan. Kami semua mengerti. Kami semua mengerti. Hahaha. Kalian. Bapak ini, dia hanya berbaik hati. Membantuku. Kalian langsung memfitnah. Pria-pria di desa yang membantuku lebih banyak. Kenapa tidak melihat? Kalian menunjuk-nunjuk dan memaki mereka. Itu karena biasanya kami masih menghormatimu. Kurasa kalian tahu bahwa pria-pria itu sedang cemas. Dia akan memukul pengecut Jiang Meijuan. Kamu tidak malu, malah bangga. Seingatku saat kakakku masih hidup, kamu tidak pernah absen main serong. Tapi kakakmu sampai meninggal pun tetap setia pada aku. Bagaimana? Marah sampai mati kan? Aku akan merobek mulutmu. Oi, hentikan! Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Kepala Sia, kedatangan Anda ke desa kami adalah suatu kehormatan. Ini. Perkenalkan diri secara resmi. Saya Kepala Xia dari Huaguo Research Institute. Kepala Xia, kedatangan saya kali ini khusus
untuk air hujan ini. Halo, Kepala Xia. Halo, Kepala Xia. Nama saya Jiang Meijuan. Panggil saja Xiao Jiang. Jelas-jelas kau pelacur. Bicaranya meyakinkan sekali. Nona Jiang, biar saya lihat air di dalam ember ini. Ya. Tunggu. Dia bilang itu Apa-apaan? Unit apa? kenapa? Kedengarannya tidak asing. Air ini kami akan ambil semuanya. Namun saat ini dana institut kami sedang terbatas. Bagaimana kalau air ini bisakah 20 yuan per ember dijual kepada kami? 20. Kalian gila ya? Kurasa dia sudah diberi mantra oleh wanita ini. Apa yang kau tahu? Hah? Utara telah mengalami kekeringan parah selama 15 tahun. Hujan kali ini memiliki arti penelitian yang sangat penting. Tapi air ini sudah kotor. Tidak bisa dipakai lagi. Tidak apa-apa. Kami akan melakukan penelitian. Tidak masalah. Ini, Jiang, cepat ambil ini semua. Ini, Jiang, ambil ini. Terima kasih banyak atas kerjasama Anda. Hahaha. Yuan Bao, Ibu, kita punya uang. kita ini tetangga satu halaman. Hujan sialan ini. Kenapa cuma turun di separuh halamannya? Berkat Yuan Bao, si pembawa rezeki kecil ini. Hahaha. Ayo, angkut semua air ini ke mobil. Jiang, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Itu, apakah di sini ada anak bernama Yuan Bao? Di mana dia? Anda mencari Yuan Bao? Oh, aku ingat. Huagua Research Institute. Bukankah itu tempat Jin Hai bekerja? Kalian kenal Jin Hai? Aku adik ipar Jin Hai. Jin Hai yang begitu jujur dan bertanggung jawab, ternyata punya keluarga yang licik seperti ini. Ini uang santunan Jin Hai, 2.000. 2.000? Aduh, terima kasih. Jangan buru-buru. Sebelum meninggal, Jin Hai berpesan khusus. Uang ini harus diserahkan langsung kepada putrinya, Yuan Bao. Yuan Bao sekarang ada di mana? Paman, aku Yuan Bao. Kau kenal ayahku? Kau bukan putri Jiang kecil? Bibi kecil tidak mau aku, ibu yang menyelamatkanku. Ini, Ada apa ini? apa-apaan ini? Bapak, jangan dengar gadis kecil ini omong kosong. Aku bibi kecil kandungnya. Mana mungkin aku tidak mau dia? Hanya gadis kecil sedang merajuk, ingin kabur dari rumah. Lalu, janda Jiang ini membujuknya pulang untuk main sebentar. Aku segera, langsung saja membawanya pulang. Pan Xiaolian, dulu kau mau menyerahkan Yuan Bao kepada bujangan itu. Kenapa kau tidak bilang begitu? Apa? Berani-beraninya menjual putri pahlawan kepada bujangan. Pak Kepala, tidak. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Apa maksudmu memfitnah? Aku punya surat pengangkatan desa dari kepala desa. Seluruh warga desa bisa jadi saksi. Sini, berikan padaku. Suratnya sudah tidak ada. Yuan Bao adalah keponakan kandungku. Ayo Yuan Bao, pulang bersamaku. Aku tidak mau pergi. Aku mau ibu. Aduh, tadi aku salah ambil. Terambil tisu toilet. Ini baru surat dari kepala desa. Dasar wanita, kau mencelakaiku. Dulu, demi menyelamatkan Yuan Bao, aku berutang pada keluarga Luo Tietsu dari desa sebelah. Sekarang kau bilang mau mengambilnya begitu saja? Aku akan tetap menjaganya. Mana semudah itu? Hei, tadi kamu sendiri yang bilang. Uang yang kamu pakai untuk membeli Yuan Bao itu pinjaman. Kalau begitu, kita hanya perlu membayar uangnya kembali kepada Luo Tiezu. Maka Yuan Bao, bukankah dia tetap milikmu? Aduh, jauh-jauh. Kamu emang cerdas. Sekarang keluarga Luo, karena janda Jiang, sedang kacau balau. Mereka pasti lebih bersedia menerima uangku, kan? Jiang Meijuan, sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Yuan Bao, ayo, pulang ke rumah bersama Bibi. Ayo. Ibu. Selama ibu ada, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Hei, Jiang Meijuan, suamimu meninggal. Kamu tidak bisa punya anak. Kamu merebut anak kesayangan orang lain ya? Tidak akan kubiarkan. Serahkan Yuan Bao padaku. Kamu berikan padaku. Lepaskan. Berikan padaku. Yukum!
Jin Hai gugur demi negara. Kami tidak akan pernah membiarkan putrinya menderita, walau sedikit pun. Kalian benar-benar tidak tahu hukum. Menurut hukum Huaguo, siapapun yang menganiaya anak pahlawan akan dihukum penjara minimal 10 tahun. Ayo, bawa dia pergi. Yuan Bao, aku bibimu sendiri. Kita ini keluarga. Yuan Bao, tolong katakan sesuatu untukku. Yuan Bao, sayang. Paman akan membelamu. Kamu kasih tahu Paman. Mau ikut siapa? Paman, ayahku benar-benar tidak akan kembali. Hei, Yuan Bao, sayang. Ayahmu gugur demi negara. Dia pahlawan besar. Aku sangat merindukannya. Yuan Bao, ayahmu sudah jadi bintang di langit. Asal kamu mendongak, kamu bisa melihatnya. Dengan begitu, kalian tidak akan terpisah lagi. Ibu bilang itu benar. Ya, ibu janji padamu. Mulai sekarang, setiap hari ibu akan menemanimu melihat bintang. Ibu yang terbaik. Yuan Bao akan selalu bersama ibu. Sepertinya Yuan Bao sudah membuat pilihannya sendiri. Kepala? Wanita ini biasanya suka berbohong dan membujuk anak-anak. Yaitu wanita seperti itu. Kalau Yuan Bao ikut dengannya, dia akan tersesat di kemudian hari. Diam kau! Kulihat kaulah yang bicara kotor. Tak pantas didengar. Jika Yuan Bao ikut denganmu, itu baru kehancuran. Kenapa kalian masih diam saja? Ayo, bawa dia pergi. Hei, kalian tidak bisa membawa aku. Aku ini karyawan koperasi. Aku masih harus kembali bekerja. Kau masih ingin bekerja? Pulang sana dan tulis laporanmu. Benar-benar menanggung akibat perbuatan sendiri. Nona Jiang, anak Yuan Bao ini, mulai sekarang kuserahkan padamu. Yuan Bao adalah putriku. Setelah dia besar nanti, saya pasti akan memberikan uang ini padanya, tanpa kurang sedikit pun. Baik. Kalau begitu, baik. Hari sudah mulai gelap. Kalau begitu, kami pulang dulu untuk melakukan eksperimen. Pak Ketua, Anda sudah datang jauh-jauh. Tidak bisa langsung pergi begitu saja. Kakak ipar saya tidak punya sopan santun, tapi saya tidak akan melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Bagaimana kalau kita makan malam sederhana di tempat saya? Tidak perlu, tidak perlu. Ayolah, ayolah. Kakak Tiezu, kenapa kamu kemari? Cieju, aku tahu kamu tidak bisa melupakannya dan dia juga merindukanmu. Hei, Tiezu. Jiang Mei Juan. Berani-beraninya kamu merusak rencanaku. Aku belum selesai denganmu. Nenek, kenapa menangis? Ibu, nenek bersyukur nak. Seumur hidup ini memiliki menantu dan cucu sebaik kalian. Ini berkah dari kehidupan sebelumnya. Anda telah mengumpulkan kebajikan besar. Ibu, hari-hari baik masih akan datang. Dokter bilang, kaki ibu ini bukan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Asalkan rutin mandi herbal, masih ada kemungkinan untuk bisa berdiri lagi. Sekarang ada kursi roda. Aku bisa bangun dari tempat tidur dan membantu kalian. Aku sudah sangat bersyukur. Setelah ini jangan pernah lagi menghabiskan uang untukku. Ibu bilang punya orang tua di rumah ibarat punya harta karun. Nenek senang, kita semua senang. Ibu, aku akan membantumu mencari uang
untuk mengobati kaki nenek. Anak baik. Anak baik. Sudah lama tidak hujan, hutan ini sampai kering. Herbal yang bisa dijual juga semakin sulit ditemukan. Ibu, ini tanaman obat? Bukan. Ibu, kalau ini? Aku akan cari lagi. Setiap Yuan Bao mendekatiku, aku langsung tidak lelah lagi. Sepertinya Yuan Bao bukan hanya bintang keberuntunganku, tapi juga bintang penolongku. Yuan Bao. Yuan Bao. Yuan Bao. Coba ibu lihat, apa ada yang sakit? Ibu, lihat apa yang aku temukan. Wah, batu yang cantik sekali. Untuk ibu. Aduh, terima kasih Yuan Bao. Ibu sangat suka. Bagaimana kalau batu ini kita jadikan harta keluarga kita? Oke. Sini, Yuan Bao. Ibu akan menyisir rambutmu. Dulu di rumah bibi kecil, tidak ada yang pernah mengunci rambutku. Nanti, bersama ibu, setiap hari ibu akan mengunci rambutmu. Kunciran yang cantik sekali. Ibu sangat baik padaku. Nanti Yuan Bao akan lebih baik lagi pada ibu. Aduh, cacing. Ibu, kenapa cacing ini tidak bergerak ya? Apa ibu salah lihat? Ini akarnya ya. Kenapa tidak pernah terlihat sebelumnya? Di tanah masih banyak kok. Aduh. Aneh. Ini benda apa ya? Cepet amat uangnya ludes. Mulai hidup susah lagi nih. Kenapa nggak rayu laki-laki aja? Biji kuaci yang kau makan itu, belinya pakai uangku kan? Mending kamu urusin diri sendiri dulu. Jangan sampai sisa uangku habis kau makanin, terus malah pergi cari lelaki. Ci, kau pikir aku sama kayak kau? Aku ini wanita baik-baik, masih gadis suci. Banyak yang ngantri mau nikahin aku. Beda sama kau yang ngejar-ngejar laki-laki. Kulit kuacinya udah lewat batas tuh. Kan kau yang suruh aku nyapuin. Mak. Iya, Nak. Ini. Mak, ini yang Yuan Bao nemu di gunung. Dongcong Xia Cao itu. Yuan Bao suka, makanya aku bawa pulang. Sini, kasih lihat cepat. Sini. Oh. Dulu, ibuku pernah bilang, saat dia masih hidup, desa Huaguo kita ini dulu sekali pernah ditumbuhi sejenis tanaman obat yang mahal. Namanya apa ya? Dongcong Xia Cao. Satu tile saja bisa laku ribuan yuan. Katanya si tanaman, tapi bentuknya persis serangga. Mungkinkah ini? Dongcong Xia Cao? Haha. Aduh, Yuan Bao, kau benar-benar pembawa keberuntungan bagi ibu. Aku akan membawanya ke kota untuk dijual. Dengan begitu, kita punya uang untuk mengobati kakimu. Aku juga mau ikut ibu.
Yuan Bao, temani nenek di rumah ya. Astaga, biarkan saja Yuan Bao ikut denganmu. Ada Yuan Bao di rumah kita, semua urusan lancar. Dengan dia menemanimu, daganganmu pasti akan laris manis. Ibu. Baiklah, Nak, Ibu akan membawamu. Dongcong Xia Chao! Cepat lihat! Dongcong Xia Chao asli! Asli loh! Kakak sepupu! Astaga! Jin tahu, aku dipecat. Dia mati-matian ingin menceraikanku. Aku sudah hamil. Kalau dicerai, bagaimana aku bisa hidup? Kakak sepupu! Kau hanya bisa membuat masalah. Kakak sepupu, kumohon, bantu aku. Kumohon, cepat lihat. Dongcong Xia Chao asli. Wanita itu. Apa? Oh, bukan. Mereka. Dua wanita itu. Yang satu besar, satu kecil. Mereka lah yang membuatku jadi seperti ini. Kakak sepupu, kau harus membantuku. Kakak sepupu. Mau beli? Semuanya berdiri. Kami menerima laporan masyarakat ada yang menjual Dongcong Xia Chao palsu di pasar, mengganggu ketertiban pasar. Petugas, bawa mereka pergi. Kami menjual obat herbal asli. Kami tidak berbohong. Jangan sentuh putriku. Ibu, aku mau ibu. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Nyamakan. Hentikan semuanya. Hentikan semuanya. Paman Xia, tolong ibuku. Ibu baik-baik saja. Yuan Bao, jangan menangis. Setiap kali aku melihat kalian berdua, kalian selalu dalam keadaan menyedihkan. Maaf, Kepala Xia membuat Anda tertawa. Yang kecil, jangan khawatir. Masalah hari ini, aku akan kembali dan melaporkannya kepada organisasi Pan Wei ini. Tinggal menunggu dihukum saja. Aduh. Yang kecil, Dongcong Xia Chao ini, dan juga obat-obatan herbal lainnya, kami akan membeli semuanya. Bagaimana menurutmu? 8.000 yuan, bagaimana? 8.000? 8.000. Ini. Saya tahu, 8.000 ini memang tidak banyak. Tapi, anggaran Huaguo Research Institute kami memang sedang ketat. Bukan. 8.000 ini terlalu banyak. Dongcong Xia Chao kami ini sudah terinjak-injak hancur. Tidak seharga itu. Hei, jangan khawatir. Ada para ahli kami. Dongcong Xia Chao yang hancur ini pun masih bisa dimanfaatkan nilainya. Sini. Ini 8.000. Ambillah. Hitung dulu. Tidak perlu dihitung. Saya percaya pada Anda. Saya percaya. Ibu, kita kaya. Ini semua berkat Yuan Bao. Hei, batu ini. Batu ini milik kami. Yang kecil, batu ini. 10.000. Tadi Anda baru saja membeli obat-obatan, sudah menghabiskan 8.000. Dan uang 10.000 ini terlalu banyak. Ini bukan batu biasa. Saya baru saja melihatnya. Ini sangat mungkin adalah meteorit. Nilainya tak ternilai. Yang kecil, Lihat. bisakah Anda menjualnya kepada saya? Keberuntungan wanita ini terlalu bagus ya. Betul. Kenapa bisa? Dia menemukan meteorit dan jadi kaya raya. Aduh. Yuan Bao memang bintang keberuntungan kecil. Hanya memungut batu sembarangan. Ternyata itu adalah meteorit bernilai ribuan emas. Kepala Xia, batu ini tidak akan kami jual. Kepala Xia, batu ini tidak akan kami jual. Ibu,
tidak dijual, Jiang kecil. Apa Anda salah dengar? Kubilang, ini uang 10.000. Wanita ini gila. Jiang, 10.000 yuan ini cukup untuk membeli rumah di kota. Bahkan lebih dari cukup. Jangan khawatir. Pasti tidak akan ada yang menawar lebih tinggi dariku. Kepala Syah, ini bukan soal uang. Batu ini adalah hadiah dari putriku untukku. Kami sudah sepakat untuk menjadikannya pusaka keluarga. Jadi, berapapun harganya, kami tidak akan menjualnya. Yuan Bao, kita harus ke kota untuk membeli obat untuk nenek. Jika tidak pergi sekarang, kita tidak akan sempat kembali. Obat apa yang mau kalian beli? Sampai harus ke kota? Ibuku sakit kaki. Resepnya membutuhkan duzong. Aku sudah mengunjungi beberapa toko obat di sini. Kualitas duzongnya biasa saja. Jadi kupikir aku ingin melihat-lihat di kota. Astaga, mengapa harus repot-repot begitu? Institut kami punya sendiri basis budidaya obat herbal. Duzong ini kebetulan kami punya stok. Kalian ikut saya ambil. Benarkah? Terima kasih banyak. Kalau begitu. Tapi Kepala Syah, kita sepakati dulu. Berapa harganya? Ya segitu harganya. Kami tidak akan menukar dengan batu. Aduh, Xiao Jiang, kamu memang cerdik sekali. Pekerjaanmu sebagai kepala keamanan ditangguhkan. Pulang dan introspeksi diri. Pemimpin, saya tahu saya salah. Mohon beri saya satu lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pemimpin! Aduh, Xiao Jiang, saya harus segera membawa Dong Chong Shako ini ke dokter untuk diracik obatnya. Duzong yang kalian butuhkan, naik ke lantai 2 dari sini, ada di gudang nomor 66. Berapa banyak? Kalian ambil saja sendiri. Terima kasih, Kepala Syah. Setelah saya timbang, baru saya bayar. Kamu ini... Sudah kuduga, mereka sudah main mata. Membuat pekerjaanku ditangguhkan. Pasangan bejat ini bersekongkol dalam kejahatan. Hidup mereka senang-senang saja. Memangnya kenapa? Eh, 66, di sini. Akan kulihat siapa yang celaka nanti. Apa kita salah jalan? Ibu, pasti di sini. Jangan! Ini. Siapa itu? Beraninya menerobos masuk gudang rahasia Wago Research Institute. Gudang rahasia? Ternyata kalian berdua sungguh berani sekali. Ayo, tangkap mereka. Ibu! Apa ada kesalahpahaman? Kami diutus oleh Kepala Syah. Kami datang untuk mengambil duzong. Oh, Kepala Syah. Ternyata dia yang menyuruh kalian masuk untuk membuat kekacauan. Katakan, kalian bersekongkol untuk tujuan apa yang tersembunyi? Tidak. Hanya seorang kepala keamanan yang diskors. Sungguh berwibawa sekali. Kepala Syah, Anda datang tepat waktu. Saya tidak perlu mencari Anda lagi. Han Weiye, bukankah Anda sudah diskors? Mengapa Anda masih di sini? Kepala Syah, Anda masih sempat mengkhawatirkan saya. Ibu dan anak ini bilang Anda yang menyuruh mereka masuk. Benar atau tidak? Ini masalah besar. Jangan sampai Anda difitnah. Xiao Jiang, bukankah saya menyuruhmu pergi ke gudang nomor 66? Mengapa kamu ada di sini? Kami datang ke sini karena ini gudang nomor 66. Ini basis penelitian nomor 99, salah satu laboratorium penelitian terpenting di Institut Penelitian. Laboratorium penelitian? Bagaimana mungkin? Ini. Kamu menjebak kami. Hei, Kepala Syah yang membawa kalian berdua masuk. Sekarang kalian berani-beraninya menuduhku. Kepala Syah, sepertinya masalah ini perlu saya laporkan kepada atasan. Ahaha.
Lihat, mereka ini janda dan anak yatim, pasti tidak sengaja. Tapi mereka telah merusak satu-satunya benih teratai salju kuno yang tersisa di dunia. Agar benih itu berkecambah, para ahli di seluruh Huaguo Research Institute telah menghabiskan begitu banyak energi untuk menciptakan lingkungan budidaya seperti ini. Sekarang benihnya mati. Kepala Sia, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kamu Ibu, aku menemukan benihnya. Kalau begitu ibu tidak akan kenapa-kenapa kan? Hei, Benihnya berkecambah. bagaimana mungkin ini? Aduh, benih ini sudah berkecambah. Aduh, kalian cepat lepaskan dia. Oh, tidak. Ibu baik-baik saja. Kami sudah mencoba ribuan cara, tapi tidak bisa membuat benih Snow Lotus itu berkecambah. Nona Jiang, kalian apa yang sudah kalian lakukan padanya? Kami hanya tidak sengaja menjatuhkannya ke keranjang, lalu terkena sedikit tanah gunung. Ah, ini. Hanya begitu. Benih harus ditanam di tanah. Lihat, kami selalu menganggap benih ini sebagai harta karun. Kami selalu berusaha menciptakan secara buatan lingkungan pertumbuhan yang paling sempurna. Tidak disangka, benih ini yang paling dibutuhkan adalah lingkungan alam. Nona Jiang, terima kasih banyak. Ini seharusnya berkat Yuan Bao. Ini semua berkat Yuan Bao. Haha, aduh, Yuan Bao adalah anak yang baik. Oh, ngomong-ngomong, obat herbal apalagi yang kalian butuhkan? Pusat penelitian kami akan menanggung semuanya. Kalau begitu, terima kasih, Kepala Sia. Kalian adalah pahlawan besar kami. Kali ini, jangan menolak lagi, ya? Hei! Mau kemana kamu? Pan Wei, mungkin kamu belum tahu bahwa di koridor pusat penelitian kami baru saja dipasang kamera pengawas, kan? Jao, terakhir kali aku bilang padamu tentang calon jodohnya sudah datang. Ayo, masuk. Ayo. Cepat duduk. Ayo duduk. Orang tuaku meninggal lebih awal. Sebelum mereka meninggal, mereka ingin aku segera menikah. Jadi, aku juga ingin segera menikah. King Ming, aku juga berpikir begitu. Kita benar-benar berjodoh. Tapi rumah lama, saya sudah bobrok. Jika kau menikahiku, aku takut kau akan sengsara. Tidak apa-apa, kau bisa tinggal di rumahku. Rumahku luas. Tempat tidur juga besar. Tapi jika aku tinggal di rumahmu, orang-orang akan bicara. Mereka akan mengira aku menantu yang tinggal di rumah istri. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhurku? Gu Qingming ini pulang. Setelah lulus SMA seorang intelektual, masa depannya cerah, dia menyukaimu. Itu adalah berkah terbesarmu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau begitu, aku bisa menggunakan rumah ini sebagai mas kawin. Nanti, rumah ini akan jadi milikmu. Ini semua salah Jiang Meijuan dan Yuan Bao. Dua pembawa sial itu, sepupu sangat membenciku. Cintao ingin menceraikanku lagi. Aku tidak bisa hidup lagi. Tidak ada yang akan bahagia. Kak Qingming, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Kamu mau menakuti siapa? Bukan cuma duduk di kursi roda kan? Perlu pamer kemana-mana? Ciao, Pan Xiaolian itu keponakan kandungnya sendiri saja bisa dia berikan. Mana mungkin dia orang baik? Orang yang dia kenalkan padamu, jangan kamu percaya. Kak Qingming, dia berpengetahuan dan berbudaya dan sangat baik padaku. Jauh berbeda dengan orang-orang yang dulu kamu kenalkan padaku. Para udik kasar itu. Apa kamu tidak suka melihatku bahagia? Kamu adalah darah daging yang keluar dari ibu. Bagaimana mungkin ibu tidak ingin kamu bahagia? Sejak Jiang Meijuan masuk rumah ini, hatimu sudah sangat berat sebelah.
Siapa yang akan percaya ucapanmu? Pokoknya kita sudah berpisah rumah. Mulai sekarang, kita hidup masing-masing. Jangan saling membebani. Aduh. Nenek, aku pulang. Ibu. Dosa apa yang sudah kuperbuat ini? Bagaimana bisa aku melahirkan putri yang sangat menyebalkan? Mana ada ibu kandung yang ingin menyakiti putrinya sendiri? Setiap anak punya jalannya sendiri. Hidupnya, biarlah dia yang menentukan. Kalau saja Shu Jiao sepeka dirimu, aku tidak akan khawatir seperti ini. Terkadang orang mengajari orang, tapi peristiwa mengajari orang. Sekali saja, dia pasti akan mengerti. Dia sudah besar, Anda juga harus melepaskannya. Sudahlah. Nenek, jangan menangis. Yuan Bao dan ibu membelikan sesuatu yang bagus untuk nenek. Benarkah? Cepat berikan pada nenek. Berikan pada nenek. Aduh, ini air penyelamat hidup. Jangan disia-siakan. Dipakai untuk mencuci kakiku. Tidak apa-apa, Ibu. Air ini untuk menyelamatkan kakimu, untuk mengobati penyakitmu. Jangan khawatir, Air. Kita punya banyak di rumah. Aku hanya takut pada akhirnya kalian akan sia-sia saja. Nenek, tidak akan. Kaki nenek pasti akan sembuh. Kakiku sepertinya ada rasa. Nenek bisa jalan lagi. Ini semua berkat kamu dan ibumu. Nenek seumur hidup ini tidak pernah menyangka aku bisa berdiri lagi suatu hari nanti. Ibu, ini kabar baik. Kenapa Ibu menangis lagi? Aku senang. Senang. Astaga, sungguh pasangan serasi. Mereka memang ditakdirkan bersama. Menurut kalian, benar kan? Benar. Ayo, kita ganggu kamar pengantinnya. Ayo, ayo, ayo. Ibu masih punya aku dan Yuan Bao. Yuan Bao dan ibu akan berbakti kepada nenek. Meijuan, bisakah kamu bantu ibu? Ibu. Katakan saja. Anak-anak adalah belahan jiwa ibu. Pernikahan adalah peristiwa penting dalam hidupnya. Ibu menyulam sepasang bantah, ingin memberikannya pada Jiao sebagai hadiah pernikahan. Bisakah kamu membantu mengantarkannya? Serahkan padaku. Bukankah dulu kamu yang bersikeras memperkenalkanku pada Shu Jiao? Kenapa? Sekarang kamu cemburu. Melihatmu menikahinya, dia memang tidak senang. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya aku membawa putraku, Yaozu, hidup bersama si bodoh Jintao itu? Kamu tahu bagaimana perasaanku kan? Dulu ibumu mengalami masalah. Ayahmu membawamu kabur, meninggalkanku sendirian dengan perut besar di sini. Aku harus mencarikan ayah untuk Yaozu kita. Sudah. Hei. Soal Yuan Bao, Jintao tidak menyulitkanmu kan? Kamu masih bicara? Dia hampir menceraikanku. Kalau bukan karena aku mengandalkan anak dalam kandunganku dan mengancam bunuh diri, dia sudah lama mengusirku dari rumah. Sekarang mereka melihatku dengan tatapan sinis penuh ketidaksukaan. Aku benar-benar muak. Aduh. Baik. Bersabarlah sebentar lagi. Proses pengalihan hak milik rumah Shu Jiao sedang diurus. Aku sudah bertanya pada kepala desa. Dia bilang bulan ini pasti bisa selesai. Kalau begitu, cepatlah. Aku tidak mau melihat anak kita lahir, tapi harus memanggil orang lain ayah. Sudah, nak. Anakku, tunggu ayah sebentar lagi. Setelah ayah berhasil mendapatkan rumah Shu Jiao sepenuhnya, kita berempat akan selalu bersama, tidak akan berpisah lagi. Dasar genit. Kenapa? Tidak buru-buru kembali untuk malam pertama? Kalau malam pertama, ya denganmu dong. Ih, menyebalkan. Jangan sampai melukai anak kita.
Jauh-jauh ditipu harta dan perasaannya. Ibu pasti akan sedih. Harus sebelum nasi menjadi bubur, membujuk Jiao untuk kembali. Siapa itu? Siapa itu? Oh, bukankah ini ibunya Yuan Bao? Tengah malam begini tidak tidur, berkeliaran seperti hantu. Mau apa? Setidaknya aku berjalan-jalan di halaman rumah sendiri. Tidak sepertimu. Sudah selarut ini. Masih belum selesai mengganggu malam pengantin. Aku ini Mak Comblang Jiao dan Gu Qingming. Tentu saja aku harus tinggal untuk lebih peduli pada pasangan muda itu. Menurutku tanpamu, hidup ini justru lebih damai. Kau benar-benar mendengarnya. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Orang harus punya hati nurani. Dulu kau ingin mencelakai Yuan Bao, sekarang kau ingin mencelakai Jiao. Kau tidak takut karma? Jangan sok suci. Jangan kira aku tidak tahu. Sejak kalian berpisah rumah dengan Jiao, kalian tidak suka melihat Jiao bahagia. Tidak ada seorang pun di desa ini yang sebaik Gu Qingming. Kau iri kan? Aku iri? Bahkan adik iparmu sendiri menggoda semua pria. Jiang Meijuan, kau adalah wanita paling tak tahu malu yang pernah kulihat. Kakak ipar, hatiku hanya untuk Jiao. Jangan menyia-nyiakan usahamu padaku. Kita tidak mungkin bersama. Dasar wanita! Wanita! Kakakku sangat sial, menikahimu dan kehilangan nyawanya. Sekarang kau ingin menggoda priaku? Apa kau benar-benar berpikir seluruh pria di dunia ini akan tergoda oleh merubah betina? Ku beritahu padamu, Qingming bukan orang seperti itu. Shu Jiao. Pikirkan sedikit dong, Pan Xiaolian ini di tengah malam ada di halaman rumah kita. Kau tidak memikirkan kenapa? Jiao, Xiaolian adalah mak comblang kita. Dia dengar kau dan ibumu berpisah rumah, khawatir tidak ada yang mengajari di malam pertama, dan membuatmu menderita. Dia sengaja datang untuk berpesan agar aku lebih lembut padamu. Aduh, kenapa kau membocorkan semuanya? Tapi Xiaolian baru bicara 2 kalimat. Kakak ipar datang, tiba-tiba menyatakan perasaannya padaku. Malam gelap, halaman gemang-gemang, mungkin dia tidak melihat dengan jelas. Xiaolian ada di sampingku, dia pasti lengah. Untung saja aku ada di sini sebagai saksi. Kalau tidak, Gu Qingming akan ternoda olehnya. Bahkan dengan 1000 mulut pun, dia tidak akan bisa menjelaskan. Kak Xiaolian, hanya kamu yang paling baik padaku. Jiao tentu saja. Untuk Gu Qingming, kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula siapa yang akan meninggalkan gadis perawan yang cantik dan memilih wanita yang sudah tidur dengan banyak pria? Selama ini aku pikir aku cukup pandai bicara. Hari ini aku benar-benar mendapat pelajaran baru. Han Xiaolian, siapa sebenarnya yang menggoda Gu Qingming? Bukti kuatnya ada padamu, kan? Tidak bisa. Rumah itu belum di tangan. Shu Jiao tidak boleh tahu. Bukti kuat itu bukankah ada di tanganmu? Untuk menggoda Gu Qingming, sengaja menyulam gambar bebek Mandarin di sarung bantal sebagai tanda cinta. Kau murahan sekali. Barang kotor begini, kau masih mau menggoda Gu Qingming? Mimpi saja. Hei, jangan. Kenapa? Tidak rela? Shu Jiao, ini ibu yang menyulam sendiri khusus untuk pernikahanmu. Kau bahkan tidak mengenali jahitan ibu lagi. Jangan bermimpi. Ibu sudah tua dan rabun, bahkan tidak bisa memasukkan benang. Dia bisa menyulam sarung bantal jelek ini. Kau menganggapku bodoh, ya? Menurutku, dia tahu dirinya memang genit dan murahan. Gu Qingming tidak akan tertarik. Jadi dia sengaja menyulam bebek Mandarin untuk berpura-pura jadi istri baik-baik dan menggoda Gu Qingming. Kau berani merusak kebahagiaanku. Dasar jalang. Aku akan membuatmu sama seperti sarung bantal jelek ini. Tidak akan berakhir baik. Shu Jiao, jika kau tidak menghargai ibu, jangan merusak barang. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Makin kau menghargainya, makin aku akan menghancurkannya di depan matamu. Aku tidak akan percaya padamu. Berikan padaku, karena Jiang Meijuan sudah tahu rahasia terbesar kita. Lebih baik kita habisi saja dia. Berikan padaku. Jangan berkelahi, jangan. Berikan padaku. Jangan berkelahi, jangan. Jangan berkelahi. Ku bilang, jangan berkelahi.
Lepaskan! Turun! Ibu, Ibu, Rumah! Jauh-jauh lihat bagaimana rumahku! Ibu, Ibu, kau baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ayo. Ibu. Ibu, kenapa kau keluar? Ini salah ibu. Pada jauh-jauh, anak durhaka itu, aku masih tidak tega. Hampir saja aku mencelakakanmu. Ibu. Jauh-jauh dia. Jangan sebut namanya lagi. Mulai sekarang, aku tidak punya lagi anak perempuan bernama Xu Jiao. Kita bertiga hidup dengan baik. Saya bantu Anda masuk. Malam pernikahan yang indah, kenapa batu itu menimpa atap kita? Anggap saja itu dari langit, hadiah pernikahan untuk kita. King Ming memang pandai bicara. Tadi malam terlalu terburu-buru. Mumpung sekarang ada waktu, kita lebih baik bermesraan. Menyebalkan. Tidak bisa, kita harus segera memperbaiki rumah. Semalam di bawah bintang itu romantis. Tapi kalau setiap hari, kita bisa sakit kedinginan. Tapi kita tidak punya uang. Kalau tidak bisa, pakai saja tabunganmu. Tapi, itu sisa terakhir setelah kita berpisah. Kita masih harus hidup nanti. Tabunganku ada di ayah. Dia pergi bekerja, sekarang tidak bisa dihubungi. Tunggu dia kembali. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Baik kan? Baiklah, aku dengarkan semua perkataanmu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, batu yang Yuan Bao berikan padaku jatuh ke sumur kering. Kenapa hilang? Aku sudah berjanji pada Yuan Bao untuk menjadikannya harta pusaka keluarga. Aku tidak bisa mengecewakan anak itu. Wah, akhirnya kau berpikiran terbuka. Berencana bunuh diri dengan melompat ke sumur. Lihat, setelah aku dan Gu Qingming menikah, betapa sengsaranya ini. Lebih baik mati saja. Bukankah itu berita gembira bagi desa Huangtu kita? Pria seperti Gu Qingming itu, kalaupun diberikan padaku, aku bahkan malas menerimanya. Hanya kau menganggapnya harta karun. Jiang Meijuan, jangan sampai kau tidak bisa memakan anggur lalu bilang anggurnya asam. Aku beritahu kau, pria di dunia ini tidak semuanya berputar di sekelilingmu. Nanti kita semua akan menjadi satu halaman. Ada kamu yang mengganggu pemandangan. memang cukup mengganggu. Begitu keluar rumah, langsung terlihat. Lubang sebesar itu. Sebentar lagi ada yang datang memperbaikinya. Kamu yang bayar kan? Aku dan Qingming adalah suami istri. Siapa yang bayar, sama saja. Sejak kenal sampai menikah, apa dia pernah mengeluarkan 1 sen pun? Uang Qingming ada pada ayahnya. Nanti, setelah ayahnya pulang kerja, dia akan memberikannya pada kami. Qingming bilang, nanti uangnya akan diserahkan padaku. Aku yang akan mengurus rumah tangga. Di masa paceklik seperti ini, menggambar kue sebesar itu, apa tidak takut tersedak sampai mati? Jangan cemburu di situ. Kamu itu sendiri. Tidak ada pria yang menghidupi. Jadi, kamu cemburu dengan kehidupanku yang baik. Ngomong-ngomong, uang hasil jualan airmu itu pasti sudah hampir habis, kan? Pasti sudah mau habis. Pasti hatimu gelisah, kan?
Kalau tidak, aku minta King Ming mengenalkanmu pada seorang duda. Janda dan duda, pasangan serasi. Setidaknya ada makanan untuk dimakan. Lebih baik daripadamu setiap hari menggoda laki-laki. Aku tidak kekurangan uang. Kaki ibu sudah sembuh. Aku bisa merawat Yuan Bao. Dibandingkan merawatmu dulu, itu jauh lebih hemat uang. Lagi pula, jika aku benar-benar kekurangan uang, aku bisa mendapatkannya sendiri. Wah. Dapatkan sendiri ya. Coba aku lihat bagaimana caramu menghasilkan uang. Ayo, pamerkan padaku. Suara apa itu? Aduh. Mencari uang sendiri ya? Coba aku lihat. Bagaimana caramu menghasilkan uang? Ayo, pamerkan padaku. Hah? Suara apa itu? Seperti suara kata. Jangan bercanda. Sungai ini sudah kering kerontang. Sudah bertahun-tahun tidak melihat katak. Ada air, baru ada katak. Air. Aduh. Astaga, hasil tes sudah keluar. Air ini kaya akan mineral dan vitamin. Wah, tingkat kemurniannya bahkan lebih tinggi dari air pegunungan alami. Dan cadangannya melimpah. Kali ini, kita benar-benar terselamatkan. Itu bagus sekali. Jiang Meijuan, bagaimana sumur ini bisa mengeluarkan air? Apakah ada kondisi abnormal sebelumnya? Sumur ini sudah kering sebelum kekeringan. Tadi malam, mungkinkah karena batu milik Yuan Bao itu? Batu! Saat kami mengambil sampel air, kami tidak menemukan batu di dasar sumur. Namun, setelah pemeriksaan kami, medan magnet di sini memang berbeda dari tempat lain. Jiang Meijuan, lihat. Sebelumnya, hujan hanya turun di rumahmu. Dan kali ini kalian, sumurnya ada air lagi. Benar kata pepatah lama, bertemu air, dapat rezeki. Kelihatannya kamu ini benar-benar bintang kekayaan kecil. Itu juga berkat Yuan Bao. Yuan Bao, bintang keberuntungan kecil, Mama. Itu juga berkat Yuan Bao. Yuan Bao, bintang keberuntungan kecil, Mama. Ini. Mungkinkah benar gadis kecil ini? Yuan Bao. Astaga. Sudah bertahun-tahun desa Huangtu kita ini dikabarkan punya harta karun. Tidak disangka harta karun itu ternyata Yuan Bao kita. Aduh, Nona Jiang, lihat. Sumur ini ada di rumahmu. Bagaimana penjualannya? Itu tetap terserah padamu. Lihat, kali ini kami datang terburu-buru. Tidak membawa uang. Huaguo Research Institute kami punya seorang tokoh penting. Dia meneliti obat. Kita butuh air dengan kemurnian tinggi ini. Bisakah kita pinjam beberapa ember darimu dulu? Tentu saja. Bagus sekali. Hahaha. Yuan Bao? Kenapa sumur itu ada di halaman si brengsek Jiang Meijuan? Keberuntungan macam apa itu? Aku marah sekali. Jauh-jauh, punya sumur itu hal yang baik. Bagaimanapun, kita masih keluarga. Meskipun ada ketidaknyamanan sebelumnya, kamu bisa minta maaf duluan. Jika kita menjual air bersama, bukankah kita tidak akan kekurangan uang? Minta maaf padanya?
Aku lebih baik mati. Kau tidak mau mendengarku? Gu Qingming, ayahku masih di luar kota dan kita hampir tidak punya apa-apa lagi. Dengar, minta maaf saja. Bagaimanapun, ibumu masih di sana. Dia pasti akan memaafkanmu. Dengarkan, sumur itu, mulai sekarang kita akan menggunakannya berdua. Aku akan memaafkanmu atas perbuatanmu merayu Qingming. Orang gila, dia butuh diobati. Jangan kurang ajar ya. Kalau kamu masih mau bertingkah begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Aku akan. Sekarang, aku lebih tenang. Dasar wanita. Awas kau. Jika wanita ini tidak setuju, Qingming pasti akan tidak senang. Hei, kalian sudah dengar belum? Sumur di rumah Jiang Meijuan itu sudah ada airnya loh. Hah? Pejabat kabupaten sudah memeriksa. Katanya airnya langka dan sangat bagus. Mereka bahkan beli sendiri. 2 ember buat dibawa pulang. Syukurlah. Akhirnya desa kita punya sumur sendiri deh. Aduh. Benar tuh. Soal air mandi beberapa hari lalu, kita salah menuduh Jiang Meijuan. Jangan-jangan dia nggak mau kasih air ke kita ya? Kalaupun dijual, kalau harganya 10 jin jewawut 1 ember air, wah, itu kan sama saja membunuh kita ya. Iya tuh. Tunggu dulu. Semuanya nggak perlu khawatir ya. Asal ada saya jamin kalian semua bisa dapat air. Bukannya kamu sama Jiang Meijuan sudah pisah rumah? Masa kamu yang ngatur? Kalian pasti belum tahu kan? Xu Jiao kita ini sudah balik ngobrol sama Jiang Meijuan loh. Kita sudah berbaikan. Air ini, kami dan keluarga kakak Meijuan akan menjualnya bersama. 7 kati milet untuk sumber air. Siapa cepat, dia dapat. 7 kati. 7 kati milet untuk seember air itu terlalu mahal. Air ini bukan air biasa. Meminumnya akan menguatkan tubuh dan menghilangkan segala penyakit. Para pimpinan Huaguo Research Institute di sini sudah membawanya pulang untuk membuat obat. 7 kati milet itu sudah harga persahabatan untuk seluruh desa. Baiklah, 7 kati pun 7 kati. Aku akan beli. Aku juga mau. Bagus. Lihatlah air ini, jernih sekali. Ayo, minggir semua. Kami sudah bayar miletnya. Biarkan kami duluan. Kalian sudah bayar miletnya? Tentu saja. 7 kati milet untuk seember air. Kami semua sudah bayar. Biarkan kami duluan. Siapa yang bilang pada kalian? 7 kati milet. Kakak, saya yang menentukan harganya. Saya membandingkan dengan desa tetangga. Harga jual airnya, kualitas air mereka bahkan tidak sebagus air kita. Menetapkan 7 kati milet adalah yang paling pas. Ini air sumur rumahku. Sejak kapan giliranmu yang menentukan harga? Bukankah jauh-jauh sudah berbicara denganmu? Sebaiknya kau kembali dan tanyakan baik-baik padanya. Lalu, milet yang sudah kami bayarkan masih bisa dipakai untuk mengambil air? Apakah kami harus membayar milet lagi? Ibuku bilang, air sumur ini untuk warga desa gratis. Memang tidak perlu milet. Meijuan sudah bilang dari dulu. Kalian semua tertipu. Gu Qingming, pukul dia. Pukul dia, dasar penipu. Penipu besar. Aduh. Qingming sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan menyalahkanku. Memintaku meminta maaf pada Jiang Meijuan itu, aku tidak bisa. Qingming, siapa yang memukulmu? Beritahu aku akan membereskan mereka. Qingming, Qingming, kamu berani memukulku? Ini rumahku. Pergi dari sini. Surat dari komite desa sudah selesai hari ini. Rumah ini sekarang milikku. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu.
Uang hasil penjualan Xiaomi sudah kugunakan untuk membayar utang judi ayahku. Sekarang tidak ada uang untuk mereka. Pikirkan sendiri. Aduh, ada apa ini? Cepat bangun. Kak Xiaolian. Pria macam apa yang kamu kenalkan padaku? Dia berani memukulku. Dia berani memukulku. Mana mungkin? Qingming terkenal di mana-mana sabar dan sukses. Bagaimana mungkin dia memukulmu? Apa jangan-jangan kamu melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Aku memang melakukan beberapa kesalahan. Tapi dia tidak boleh memukulku. Bukan maksudku menyalahkanmu. Pria mana sih yang gak punya emosi? Jauh-jauh. Kalau sudah menikah, kamu harus menahan diri. Kamu, ya dalam segala hal, harus lebih banyak memikirkan apakah kamu melakukan kurang baik. Makanya dia marah. Lalu, sekarang aku harus bagaimana? Aku sudah dengar dari desa, Gu Qingming sekarang punya utang pada semua orang. Coba bilang, kalau kamu membantunya melunasi utang, bukankah dia akan menyayangimu? Menyayangimu seperti jantung hatinya? Tapi aku tidak punya uang. Kalau kamu tidak punya uang, yang di seberang itu bukankah punya uang? Aku sudah lama berselisih dengan mereka. Bagaimana mungkin mereka mau membantuku? Kalau mereka tidak kasih, kamu tidak bisa mengambil sendiri? Maksudmu? Jangan khawatir, kakak akan membantumu. Ibu, Yuan Bao, sudah waktunya sekolah. Hari ini, aku akan membawanya melihat sekolah di kabupaten. Aku akan pulang nanti. Oh, bagus. Haha. Ibu, nanti kita pulang bawakan nenek makanan enak. Aduh, bagus. Yuan Bao kita ini paling berbakti. Haha. Ayo. Jiang Meijuan. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Salahkan saja nasib burukmu. Padamkan api. Cepat, 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 cepat. Jauh, jauh. Kamu datang menyelamatkanku. Ibu, uang Jiang Meijuan ada di sana. Aku membantumu menyelamatkannya. Kalau tidak terbakar habis, semuanya akan hilang. Kamu hanya peduli uang. Ibu, ini sudah jam berapa? Cepat beritahu aku. Jangan harap. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan mencarinya sendiri. Kau gila. Api ini tidak terlalu besar. Seharusnya tidak ada masalah besar. Yang Meijuan juga tidak di rumah. Semuanya... Ayo bantu. Jauh-jauh ini. Bahkan membakar saja ceroboh. Aku harus melakukannya sendiri. Ketemu wanita ini. Dia menabung cukup banyak ya. Dengan uang ini, Gu Qingming pasti akan mencintaiku seperti dulu. Kau tidak bisa pergi. Ini uang Jiang Meijuan dan Yuan Bao. Berikan padaku. Kau tidak bisa pergi. Kau berpihak pada orang luar. Aku putri kandungmu. Kenapa api sebesar ini? Gawat. Aku harus cepat keluar. Jauh-jauh. Tolong aku. Api sebesar ini, aku sendiri susah keluar. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Ibu, kau melahirkanku dan membesarkanku. Tolong aku sekali lagi. Nanti setiap festival, aku akan membakar kertas untukmu. Ibu,
Mejuan. Apinya terlalu besar. Kau tidak boleh masuk. Ibuku masih di dalam. Aku. Jiao sudah mencoba masuk. Anak kandungnya saja tidak bisa menyelamatkannya. Ini semua takdir. Kepala desa. Suamiku meninggal. Keluarga ibuku membuangku. Hanya ibu. Dia tidak pernah meninggalkanku. Aku juga tidak bisa meninggalkannya. Yuan Bao, kemari. Aku serahkan padamu, kepala desa. Yuan Bao, tunggu ibu kembali. Hei, Mejuan. Aku mau ibu. Aku mau nenek. Yuan Bao. Ibu. Apa? Ibu! Mejuan, kenapa kamu sebodoh ini? Kenapa kamu masuk, Ibu? Ada aku. Kamu tidak akan kenapa-kenapa. Ayo, aku gendong keluar. Mejuan. Ibu. Apa? Kenapa kamu masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Yuan Bao ingin bersama ibu dan nenek. Tidak berpisah. Hujan. Ada harapan Mejuan dan yang lain terselamatkan. Tidak benar, seperti itu. Api ini, kenapa air hujan tidak bisa memadamkannya? Bagaimana mungkin ini? Kenapa ada bau minyak? Mungkinkah seseorang sengaja membakar? Sudah terlambat. Hai, I66072. Permisi, berjalan. Minggir dulu. Cepat. Segera padamkan apinya. Api sudah terkendali. Tentu saja. Ini kan kepala peneliti utama dari Huaguo Research Institute. Efeknya jelas sangat unggul. Kepala peneliti kami demi riset hingga mengalami luka parah dan koma. Ke publik, kami hanya bisa menyatakan bahwa beliau telah gugur. Secara diam-diam, kami mencoba segala cara dan akhirnya berhasil menyadarkan beliau. Namun, kalau dipikir-pikir, kami juga harus berterima kasih pada Dong Chong Xiaqiao milik Yuan Bao serta air sumurnya. Kepala peneliti kalian. Ya, benar. Kau pasti juga kenal. Kuai Shudu. Dia adalah kau. Ayah. Ayah, cepat selamatkan ibuku. Yuan Bao, jangan takut. Ayah ada di sini. Dia akan baik-baik saja. Bagus sekali. Ibu sudah sadar. Yuan Bao. Ibu, Yuan Bao ada di sini. Ibu juga ada di sini. Bagus sekali. Yuan Bao, semua baik-baik saja. Syukurlah. Ibu, ayahku tampan kan? Ayah, aku menemukan ibu untuk diriku sendiri. Hebat kan? Ibu, aku salah. Aku benar-benar salah. Maafkan aku ya. Di mana tabungan Mejuan? Kemana perginya? Aku tidak tahu.
Setelah aku sadar, uangnya sudah tidak ada. Aku sudah menemukannya. Terima kasih. Tangkap dia. Lepaskan aku! Lepaskan! Lepaskan aku! Kalian... Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan gelap. Mereka mau kabur dengan uangnya. Untung kami memergoki mereka. Aku salah. Api itu dibakar Pan Xiaolian. Tidak ada hubungannya denganku. Jauh-jauh. Tolonglah aku. Jauh-jauh. Go Qingming, lepaskan aku. Kau pengecut tidak tahu berterima kasih. Kau, Kak Jinhai, kau sudah melihat. Aku sudah melahirkan anak-anakku untuk Jintao. Kak, maafkan aku. Kedua anakmu itu sama sekali bukan marga Jin. Kau bohong. Siapa ayah dari anak-anak itu? Aku punya 100 cara untuk memastikan. Bawa mereka pergi. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan, Kak Jinhai. Kau maafkan aku. Mulai sekarang kami berempat tidak akan berpisah lagi. Bagus. Anak baik.